juara. Akulah sang juara. Yeay! Kita sudah bersama adik-adik yang... Wah, kok mukanya pada tegang gini sih kalian? Jangan tegang dong, sini lihat Kak Boy. Lihat Kak Boy, Kak Yuki. Semua tangannya samping. Tarik nafas. Buang nafas. Goyangin badannya. Gerakin. Jangan tegang, karena kamu sebentar lagi akan dapat belasan juta rupiah loh. Wow. Wow. Jangan pada tegang dong. Berdirinya emang lagi dihukum? Enggak loh. Oke, kalau gitu kita siap main ya adik-adik. Ini kita masuk ke babak SMA. SMA ini seleksi menuju akhir. Oh iya benar, ya. menuju akhir. Tapi peraturannya seperti apa? Kita lihat dulu, silakan. Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir. Di layar ada 7 orang dengan berbeda profesi. Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi 2 peserta lainnya. Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette. Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video. 1 orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Dan jika ada nilai yang sama, maka harus menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan. Itu dia tadi peraturannya untuk di babak SMA. Bagaimana, sudah pada mengerti? Udah. Gampang ya peraturannya ya. Tapi pertanyaannya nggak tahu deh gampang atau enggak. Oke, kalau gitu kita langsung main ya. Ini dia babak SMA, Seleksi seleksi menuju menuju akhir. Dan untuk menentukan siapa yang akan maju duluan, siapa yang akan memulai permainan duluan, kita tentukan dengan memutar roulette. Roulette. Oke. 1, 2, 3, stop. Umaira, silakan kamu maju ke depan podium. Nah, Umaira, tugas kamu adalah menjawab dari beberapa profesi yang nanti akan dipilih. Dan tugas kalian nih, kalian bisik-bisik nih berdua nih. Kira-kira Umaira nggak tahu apa. Kira-kira profesi apa nih yang Umaira nggak ngerti. Supaya Umaira nggak bisa jawab. Itulah tugasnya. Bisa? Bisa dong. Oke, kalau gitu langsung kita tampilkan profesi-profesinya. Nah, Mau pilih apa buat Umaira? Kalian boleh bisik-bisik. Rafka, Haura mau pilih yang mana? Kira-kira Umaira nggak ngerti apa nih? Penyiar radio. Penyiar radio. Oke. Umaira sering mendengarkan radio nggak sih sekarang? Jarang. Udah jarang ya. Kids zaman now. Nontonnya YouTube. Bener lu. Kamu nonton aku nggak di YouTube? Lihat sering. Bohong. Yeay! Tapi kira-kira kalau menonton tayangannya Boy di YouTube, tahu nggak ya pertanyaan dari penyiar radio? Hubungannya apa? Bisa aja tiba-tiba. Langsung aja kita lihat Sama pertanyaannya ya. penyiar. Coba ya, kita lihat pertanyaannya. Penyiar radio memperkenalkan dan membahas berbagai topik, melakukan wawancara dan juga berinteraksi dengan pendengarnya. Nah, pertanyaan saya, para juara, apakah bahasa Inggrisnya penyiar radio? Apakah bahasa Inggrisnya? Penyiar radio. Radio juga. Kenapa? Radio juga? Hah? Radio juga? Iya. Oh, sebentar. Radio juga bahasa Inggris jadi gimana? Radio juga. Radio. 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 Penyiar radio bahasa Inggrisnya radio. 100% yakin Umaira? Belum sih. Belum. Nggak, Coba. tapi- Mau ada jawaban lain nggak, Mumpung Umaira? waktunya masih ada, Nggak ada. radio aja. Bahasa Inggrisnya penyiar radio adalah radio. Kita lihat jawabannya. Apakah bahasa Inggrisnya penyiar radio? Jawabannya, radio announcer. Bener banget, radionya udah bener. Kurang Announcer. announcer. Jadi sebenarnya Umaira, penyiar radio dalam bahasa Inggris tuh announcer atau radio announcer. Kalau radionya aja itu artinya alatnya. Alatnya, mesinnya gitu. Ya. Untuk Gak apa-apa. mendengarkan. Masih ada 1 kali kesempatan lagi. Yes. Dan sekarang untuk Rafka dan Haura mau pilih profesi yang mana? Penjual boba. Hah? Mau apa? Penjual boba. Penjual boba. Oke, kamu suka makan boba nggak? Suka. Suka. Banget. Banget. Waduh, kayak kamu salah pilih deh. Dia doyan boba loh. Jangan-jangan bisa menjawab lagi. Tapi kita lihat pertanyaannya penjual boba. Silakan.
Minuman boba yang berasal dari Taiwan menjadi minuman paling populer sepanjang tahun 2019 hingga kini. Pertanyaannya adalah, terbuat dari tepung apakah boba? Bagaimana Umairah? Maizena. Apa? Tepung maizena. Tepung? Tapioka. Tepung tapioka. Yakin? Insya Allah. Pernah dengar apa emang tahu? Pernah denger? Pernah? Pernah dengar? Tapi pernah coba bikin nggak sih di rumah? Enggak. Belum pernah ya? Beli. Beli ya? Beli. Kadang-kadang apa yang kamu pernah dengar itu nyangkut di kepala dan Betul. kemungkinan itu jadi wawasan yang valid loh. Kita nggak Betul. tahu. Kita lihat aja ya Umairah ya. Jawabannya adalah Terbuat dari tepung apakah boba? Jawabannya adalah tepung tapioka atau tepung kanji. Akhirnya terjawab satu pertanyaan. Tepung tapioka. Berarti kamu dapat 1 poin di sini, oke? You're still in the match. Nah, sekarang kamu mau pilih siapa di antara teman kamu di sini, Umairah, untuk gantiin posisi kamu? Haura. Haura, Oke. silakan. Menuju ke podium. Nah, sekarang Umairah dan juga Rafka berdiskusi mau kasih profesi apa untuk Haura. Berdiskusi. Apa? Drum. Kira-kira Haura nggak tahu apa nih? Mm-mm. Drum. Apaan? Mer. Drummer. Nomor Oke. 3. Waduh. Untuk Haura, drummer. Kamu ini bermain alat musik, Haura? Belum pernah. Belum pernah. Tapi kira-kira tahu nggak ya? Kita lihat ya, ini dia. Drum termasuk jenis instrumen musik perkusi. Yang ingin saya tanyakan kepada juara ialah bagaimana cara memainkan alat musik drum. Gampang tuh kayaknya. Bagaimana? Di itu. Dipukul. 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 Yakin bukan dipencet? Yakin. Hah? Jadi, Yakin dipukul? Iya. Drum begini ya, bukan diginiin. Yakin? Yakin. Kita lihat ya. dipukul. Jawaban dari Haura. Kita lihat jawabannya, silakan. Bagaimana cara memainkan alat musik drum? Jawabannya adalah dipukul. Haura, pertanyaan pertama langsung terjawab loh. Iya, hebat, Wow. hebat. Kalau orang pinter tuh gitu. Kalem, nggak terlalu over happy kayak kita Oh, iya, gitu. bener. Oh, Jadi, berarti kita- pinter kayak ya udah gue tahu. Kalau kita kan ada yang benar, wow Ya, gitu berarti istilah tong kosong nyaring bunyinya bener ya? Betul. Haura, kamu masih ada 1 kesempatan lagi. Kalau kamu dua-duanya benar, kamu adalah di titik aman banget, oke? betul. Silakan mau pilihin apa buat Haura? Pembuat roti. Roti. Pembuat Oke. roti. Nomor 6 ya, membuat roti. Siap. Silakan pertanyaannya dari pembuat roti. Kesel dia Seorang langsung. pembuat roti yang baik diharuskan untuk memiliki skill untuk membuat berbagai macam roti khas mancanegara. Pertanyaannya adalah, apakah nama roti khas negara Prancis yang berbentuk panjang seperti tongkat? Jawabannya Haura? Roti panjang kali. Apa? Roti panjang. Roti panjang. Good answer. Good answer. Make Kalau gitu kita sense. lihat ya. Ini dia jawabannya. Apakah nama roti khas negara Prancis yang berbentuk panjang seperti tongkat? Jawabannya adalah baguette. Jawabannya adalah baguette. Baget. Roti panjang. Mungkin kalau di Indonesia roti yang panjang roti buaya kali ya? Emang ada? Ada roti buaya. Ini beneran apa bercanda? Enggak, kalau bercanda gue beneran. Roti buaya kan panjang-panjang gitu. Buat seserahan orang Betawi. Oh gitu? Iya, men. Oh man, I have to try. Iya, roti buaya. Buaya, Itu alright. baget, ini buaya. Tapi nggak apa-apa, Haura, udah 1 poin juga. 1 poin, kamu aman loh sama Mau Umairah. Kalau begitu sekarang Rafka silakan pindah. Jeng jeng. Sekarang cewek-cewek nih. Sekarang cewek-cewek mau memilih profesi apa untuk Rafka yang dia tidak begitu paham. Pengrajin batik. Pengrajin batik. Rafka, siap ya Rafka ya? Kamu cowok satu-satunya di sini. Pengrajin batik, pertanyaannya adalah...
Batik merupakan sebuah karya seni khas Indonesia yang dibuat dengan media kain atau tekstil yang memiliki corak dan pola. Dan pertanyaannya adalah, apa nama alat khusus yang biasa digunakan untuk membatik? Ayo, apa Rafka? Kalau kalian berdua tahu nggak jawabannya? Aku tahu. Kamu Kamu tahu? tahu. Jangan Jangan disebut, jangan disebut, Tadinya jangan tahu. disebut. Jahitan. Apa? Jahitan. Jahitan. Good answer. Good answer. Kan kain-kain juga ya, kain, jahitan. Hey, gue jadi dia juga, gue bakal mikirnya jahitan. Jahitan ya? How you make baju tanpa you jahit? Coba I tanya. Oh, you ikat, you know? Cannot. Cannot. You jahit dulu Oh, biar the- jadi yes, baju, right? benar. Good answer. Coba Kita gue lihat ya. penasaran. Apa jawabannya? Silakan. Apa nama alat khusus yang biasa digunakan untuk membatik? Jadi jawabannya adalah canting. Canting ternyata. Oh, Rafka, jangan khawatir. Aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu namanya canting. Ya, Jadi yang Rafka. itu tuh, yang kayak pulpen gitu, terus dia ada cangkangnya gitu. Cantingnya tuh apa pulpennya? Canting gue. Aku That's- si canting. Cantik. Enggak, canting apa serius? Canting tuh gini ya alatnya, kan tadi ibunya kan kayak ngegambar gitu kan, Iya. nge-wax. Nah, air waxnya itu ditaruh di kayak wadah. Itu tuh biasanya pakai kayu atau pakai bambu. Dan itu namanya Dan canting. itu keseluruhan namanya canting. Terus ada pipetnya gitu di depan untuk bikin apa underline yang lo udah gambar di kainnya. Okay, interesting. Gitu. Rafka, jangan khawatir, masih ada satu kesempatan lagi. Apa yang mau dipilih? Chef. Oke. Good luck, Rafka. Chef. Untuk mendukung tugas seorang chef, kelengkapan atribut yang dikenakan sudah menjadi standar yang harus diterapkan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih nama atribut yang digunakan untuk melindungi pakaian dari noda ketika memasak seperti yang saya pakai ini? Oh, apa Apa ya kira-kira? namanya ya? Apa ya namanya ya? Oke, gimana Rafka, jawaban kamu apa? Menjauhkan pakaian. Menjauhkan pakaian. Kita lihat ya, apakah itu benar atau salah. Menjauhkan pakaian. Oh. Oke, namanya menjauhkan pakaian. Apa sih nama atribut yang digunakan untuk melindungi pakaian dari noda ketika memasak seperti yang saya pakai ini? Jawabannya adalah celemek atau apron. Itu dia. Oke, Rafka, nggak apa-apa. Itu celemek atau apron itu jawabannya. Tapi menjauhkan pakaian tuh benar juga. Kita kalau masak jangan deket-deketin kompor. Itu Benar. nanti kena dong. Benar nggak, Kak? Hebat Ini ya kamu, dari Rafka. noda. Betul. Nggak apa-apa, menjauhkan pakaian dari noda. Betul. Itu namanya ya. Betul. It's good, it's good. Kreatif, Good. kreatif, Tapi kreatif. sorry banget, Rafka, karena kamu skornya 0. Hanya Haura dan Uraima yang ada kesempatan untuk maju ke babak berikutnya. Nah, oleh karena itu Rafka boleh tukeran dengan Haura dan juga Uraima. Humaira, Silakan. Haura dan Umaira silakan menjawab pertanyaan yang terakhir secara rebutan. Jadi siapa yang lebih dulu memencet tombol itu harus langsung menjawab. Oke? Apabila salah, otomatis teman kamu akan maju ke babak berikutnya. Makanya untuk memencet tombolnya harus dipikir dulu, jangan asal pencet. Paham? Inilah pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Siapakah yang akan maju ke babak berikutnya antara kalian berdua? Gamers, silakan. Professional gamers tidak hanya menyukai game, melainkan juga sangat mahir dalam bermain game. Tapi apakah para juara tahu apa nama sebutan pengurangan kekuatan atau status terhadap sebagian objek yang dilakukan pada sebuah game guna menstabilkan gameplay? Oke, Umaira harus menjawab. Oke, jika Umaira benar, Umaira akan maju ke babak berikutnya. Jika Umaira salah, Haura akan maju ke babak berikutnya secara otomatis. Grafis. Apa? Grafis. Grafis. Bener nggak sih? Grafis. Ya. Grafis, final answer. Good luck Umaira. Ingat, kalau kamu benar, kamu maju. Kamu salah, Haura yang akan maju. Congratulations and let's see. Apa nama sebutan pengurangan kekuatan atau status terhadap sebagian objek yang dilakukan pada sebuah game guna menstabilkan gameplay?
Jawabannya Nerf. Narrow Effect Crowded Foul. Salah Umaira. Oleh karena itu teman kamu Haura akan maju ke babak berikutnya. Haura, kamu akan masuk ke babak sidang akhir. Nah, silakan gabung bersama teman-teman kamu. Thank you juga buat Rafka dan Umaira udah bermain di sini. Dan Umaira hebat. Kamu berani untuk Yang penting memecah. Berani aja dulu, keluarin aja dulu. Tapi thank you so much buat Umaira dan juga Rafka. Thank you for playing with us. Jangan pecah hati tapi tetap stay di sini ya. Semangatin Haura. Karena Haura yang masuk ke babak selanjutnya yaitu babak sidang akhir. Tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah sang juara. Yeay!